Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua kita di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berikut adalah materinya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini dimulai dari masa-masa kerajaan, dan yang akan dibahas oleh saya hari ini yaitu mengenai Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kemudian nanti masuk ke dalam era di mana perlawanan terhadap penjajahan dimulai dengan perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 hingga perjuangan masa penjajahan Jepang. Kita mulai dari Kerajaan Sriwijaya. Salah satu kerajaan terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Sumatera Selatan. Ini adalah fakta-fakta yang dimiliki oleh Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Sriwijaya dipimpin oleh kurang lebih 13 raja dengan masa kejayaan pada abad ke-10. Kedua, daerah kekuasaan meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Hal ini memperlihatkan bahwa ekspansi yang dilakukan Kerajaan Sriwijaya banyak yang berhasil, sehingga daerah kekuasaannya meliputi bahkan sampai keluar Nusantara. Yang ketiga, Sriwijaya merupakan pusat pembelajaran agama Buddha. Pada saat itu, aliran India ini sangat kental. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang menganut agama Buddha. Kemudian yang keempat, komoditi utama dari kerajaan Sriwijaya itu berupa kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah. Sehingga hal tersebut yang membuat Raja-Raja Sriwijaya sekaya raja-raja yang ada di India. Selain itu, Sriwijaya juga mempunyai jalinan kerjasama diplomasi dengan India, Tiongkok, dan Arab, sehingga membuat Sriwijaya semakin jaya. Nah, berikut adalah peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada candi. Di sini ada Candi Gampung Muaro Jambi. Ini yang terletak di Sumatera atau di Jambi. Yang kedua, ini adalah Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur ini adalah merupakan peninggalan atau candi peninggalan kerajaan Sriwijaya yang bisa kita nikmati dan bahkan dijadikan sebagai salah satu keajaiban dunia. Mungkin tidak ada banyak yang tahu bahwa Candi Borobudur ini adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya, karena kan Sriwijaya ini terletak di Sumatera, sedangkan peninggalannya berada di Jawa. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya ini adalah salah satu kerajaan besar, sehingga dia juga banyak melakukan ekspansi-ekspansi ke kerajaan-kerajaan kecil di Jawa. Dan pada saat itu di Jawa, Kerajaan Sriwijaya ini mendirikan sebuah candi, yaitu Candi Borobudur. Nah, melihat bentuknya yang besar tetapi landai atau tidak menjulang tinggi, ini merupakan salah satu ciri dari candi-candi peninggalan agama Buddha. Berbeda dengan candi-candi atau candi Prambanan yang mungkin bentuknya menjulang tinggi ke atas. Itu merupakan biasanya ciri dari peninggalan agama Hindu. Jadi kalau kalian melihat candi-candi yang bentuknya seperti Candi Borobudur atau landai atau tidak menjulang tinggi ke atas, sudah bisa dipastikan dia merupakan peninggalan dari umat-umat beragama Buddha. Lalu selain candi ada juga arca ya. Nah, arca di sini ada arca Buddha, Amarawati, ada Avalokitesvara dan Maitreya. Nah, di sini karena tadi kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang besar, kerajaan yang kaya, dia juga bisa membuat arca dari bahan emas. Lalu ada yang namanya prasasti. Nah, prasasti ini dijadikan sebagai sebuah bukti peninggalan yang bisa
lihat oleh kita juga, yang biasanya di dalamnya terdapat cerita-cerita tentang masa kerajaan-kerajaan. Salah satunya ini namanya Prasasti Kedukan Bukit. Ya, di sini ada di Sumatera. Kemudian ada juga berupa tarian. Nah, tarian ini sangat terkenal ya, namanya yaitu tarian Gending Sriwijaya. Lalu yang ketiga ini ada candi ya. Ini terletak di Thailand ya, tetapi untuk namanya itu sendiri masih banyak versi sehingga tidak ada penamaan yang pasti untuk candi tersebut. Tetapi ini letaknya di Thailand. Itu membuktikan bahwa memang kejayaan Kerajaan Sriwijaya ini sampai ke negara Thailand. Oke, nah nama Kerajaan Sriwijaya ini di Indonesia itu sendiri sangat diagungkan ya, artinya karena selain karena kerajaan terbesar sehingga nama Sriwijaya ini banyak digunakan di Indonesia, misalkan seperti nama jalan atau seperti nama untuk maskapai, nama universitas dan lain-lain. Lalu, selain Kerajaan Sriwijaya, ada yang namanya Kerajaan Majapahit. Dan ini juga merupakan salah satu kerajaan terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berikut fakta-fakta dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Yang pertama, Majapahit merupakan kerajaan yang mencapai masa kejayaannya di bawah pimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1350 sampai 1389. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa ketika mendengar kata Majapahit pasti identik dengan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Kemudian yang kedua, wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Timur Indonesia, Singapura, Semenanjung Malaya, dan Thailand Selatan. Sama dengan Kerajaan Sriwijaya sebelumnya, Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan yang melakukan banyak ekspansi terhadap wilayah-wilayah di Nusantara, baik maupun di luar Nusantara. Kemudian sumber sejarah Majapahit ini bisa kita temukan dalam Kertagama dan Pararaton atau kitab raja-raja. Kemudian peninggalan kerajaan Majapahit yang masih dapat ditemui adalah berupa candi-candi, gapura, dan pendopo yang tersebar di Jawa, Kalimantan, dan lain-lain. Nah, runtuhnya kerajaan Majapahit dimulai dengan meninggalnya Raja Hayam Wuruk, kemudian adanya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg. Ada cerita unik dari sejarah pendirian Kerajaan Majapahit itu sendiri. Yang pertama, jadi dulu sebelum adanya atau berdirinya Kerajaan Majapahit, terlebih dulu ada yang namanya Kerajaan Singasari, di mana Kerajaan Singasari ini dipimpin oleh Raja Kertanegara. Nah, pada saat mencapai puncak kejayaan Kerajaan Singasari, ini menarik perhatian Kubilai Khan dari dinasti Yuan dari Tiongkok sana. Kemudian Kubilai Khan ini mengirim utusannya untuk meminta upeti kepada Kerajaan Singasari. Namun bukan upeti yang didapat, akan tetapi hanya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi, yaitu Kertanegara malah merusak wajah bahkan sampai memotong telinga dari utusan dari dinasti Yuan tersebut, sehingga itu mengundang kemarahan dari Kubilai Khan. Dan akhirnya Kubilai Khan ini memutuskan untuk melakukan penyerangan ke Jawa atau ke Kerajaan Singasari. Tetapi konflik pun tidak hanya datang dari luar, akan tetapi dari dalam Nusantara itu sendiri banyak sudah yang tidak respect terhadap Raja Kertanegara ini. Di Indonesia atau dari Nusantara itu ada yang namanya Jaya Katuang dari Kediri yang lebih berhasil terlebih dahulu membunuh Kertanegara. Kemudian setelah berhasil membunuh Kertanegara dari Kerajaan Singasari, tersisalah Raden Wijaya sebagai menantu Kertanegara. Lalu Raden Wijaya di sini meminta ampun kepada Jaya Katuang untuk tidak dibunuh seperti
bapak mertuanya, dan dia berjanji untuk mengabdi kepada Jaya Katuang. Nah, melihat permohonan tersebut, akhirnya tawaran tersebut diterima oleh Jaya Katuang, dan Jaya Katuang memberikan sebuah hutan kepada Raden Wijaya, katanya untuk dijadikan sebuah desa. Nah, hutan tersebut sangat penuh dengan buah maja yang rasanya pahit. Lalu setelah itu Raden Wijaya ini mempunyai ide untuk membalas dendam terhadap Jaya Katuang terhadap atas kematian mertuanya. Lalu kemudian dibantu oleh yang namanya kerajaan Mongol. Nah, setelah berhasil mendapatkan bantuan dari kerajaan Mongol, Jaya Katuang akhirnya berhasil dibunuh oleh Raden Wijaya. Kemudian Raden Wijaya juga berbalik menyerang kerajaan Mongolnya itu sendiri yang telah membantunya. Sehingga dan kerajaan Mongol kemudian berhasil ditaklukkan oleh Raden Wijaya, dan tinggallah dia sendiri yang berhasil menjadikan dirinya sebagai raja pertama. Kemudian dia juga mendirikan sebagai sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Majapahit. Jadi nama Majapahit itu sendiri berasal dari buah maja yang rasanya pahit, seperti itu. Lalu peninggalan kerajaan-kerajaan Majapahit itu tadi sama dengan kerajaan Sriwijaya ada berupa arca. Ada namanya arca Harihara, ada arca Petapa Hindu, dan arca Emas Apsara. Karena memang Majapahit ini juga adalah kerajaan besar sehingga dan kerajaan kaya sehingga bisa membuat arca yang terbuat dari emas. Ada juga ini Gapura Bajang Ratu. Nah, kalau misalkan Majapahit ini sebetulnya lebih kental terhadap agama Hindu, sehingga peninggalan-peninggalannya pun berupa bangunan-bangunan yang tadi saya jelaskan, dia lebih menjulang tinggi ke atas, seperti itu. Nah, ini gapuranya juga seperti ini. Ini adalah kerajaan-kerajaan Majapahit. Lalu ada terakota. Terakota ini adalah merupakan relief yang berupa wajah dari Mahapati Gajah Mada. Nah, ini sangat terkenal ya. Jadi kurang lebih sosok Mahapati Gajah Mada ini seperti ini. Ini namanya terakota. Lalu, nah itulah kisah-kisah dua kerajaan yang ada di Indonesia. Lalu setelah masa era kerajaan, kita masuk ke dalam masa penjajahan, di mana negara-negara yang telah masuk ke Indonesia ini sebetulnya dimulai dengan adanya kedatangan dari negara Portugis, kemudian Spanyol, ada negara Inggris, dan ada negara Belanda. Dan dari keempat negara ini, yang paling menjajah Indonesia paling lama itu adalah negara Belanda selama 350 tahun. Nah, yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri selama penjajahan Belanda itu sangat sekali banyak. Nah, ini adalah 9 nama pahlawan yang sangat mempunyai jasa yang besar terhadap bangsa Indonesia. Meskipun ke-9 perlawanan yang dilakukan oleh bangsa kita ini, yang dipimpin oleh para pahlawan ini tidak berhasil memukul mundur Belanda, akan tetapi kita perlu mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan terhadap bangsa Indonesia. Jadi dulu ketika Belanda itu menjajah bangsa Indonesia, banyak sekali yang dilakukan perlawanan-perlawanan di setiap daerah. Ada pahlawan Hasanuddin dari Makassar, ada Patimura di Maluku, ada Imam Bonjol di Minangkabau, kemudian ada di Ponegoro, ada Badarudin, ada Pangeran Antasari, ada Jelantik, ada Teku Umar, si Simengaraja dari Batak, dan masih banyak lagi cerita-cerita dari para pahlawan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian masuk tahun 1908, perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bukan lagi melakukan perlawanan secara fisik. Akan tetapi para pemuda Indonesia ini melakukan cara yang lain, di mana mereka membuat atau mendirikan organisasi-organisasi di Indonesia yang nanti tujuannya adalah untuk melawan bangsa Belanda. Nah, di sini ada yang pertama atau organisasi pertama yang didirikan oleh pemuda Indonesia, yaitu namanya Budi Utomo. Budi Utomo ini atau pendirian
organisasi Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, ada yang tahu tanggal berapa Budi Utomo ini didirikan? Nah, coba kalian Hari Kebangkitan Nasional itu jatuh pada tanggal berapa? Ya, semoga teman-teman di sini tahu dan memang harus tahu itu tandanya kalian tahu terhadap sejarah bangsa Indonesia. Budi Utomo itu sendiri didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian setelah Budi Utomo ini muncul, banyak organisasi-organisasi lain yang muncul ya atau yang didirikan juga oleh tokoh-tokoh yang lain. Ada yang namanya Serikat Dagang Islam yang kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam. Ini didirikan oleh Hos Cokroaminoto. Kemudian ada Indis Partij yang didirikan oleh Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Dan ini yang terkenal dengan 3 serangkai. Kemudian ada PNI atau Partai Nasional Indonesia. Dan ini didirikan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Kemudian 20 tahun berikutnya terjadi peristiwa penting juga di Indonesia, yaitu yang namanya Sumpah Pemuda 1928. Nah, Sumpah Pemuda ini jatuh pada tanggal 28 Oktober. Sebetulnya, kongres yang dilakukan oleh para pemuda ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Oktober. Akan tetapi, kenapa diperingati setiap tanggal 28? Karena sumpah ini diikrarkan pada hari kedua atau pada saat penutupan dari Kongres Pemuda tersebut. Isinya yang pertama menyatakan bahwa kita itu mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah kita Indonesia. Kemudian mengaku berbangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan terakhir menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ada 3 hal pokok yang diikrarkan di Sumpah Pemuda, yaitu mengenai tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Kemudian masuk ke dalam perlawanan terhadap penjajahan Jepang setelah Belanda bisa keluar dari Indonesia itu sekitar 350 tahun lamanya, masuklah sekitar tahun 1941 itu ada yang namanya Perang Pasifik. Kemudian 1 tahun berikutnya akhirnya karena Belanda mengikuti perang tersebut, dia banyak terjadi kekalahan di mana-mana, sehingga termasuk salah satunya untuk bangsa Indonesia. Dia juga menyerahkan Indonesia akhirnya ke tangan Belanda. Di mana ini terjadi, itu salah satunya terjadi di Kalijati, Subang. Nah, ini Kalijati, Subang juga adalah merupakan salah satu tempat bersejarah di mana Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Jepang. Nah, tahun 42 baru masuklah Jepang menggantikan Belanda di Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Meskipun hanya 3,5 tahun, tetapi penjajahan Jepang di sini sangat terkenal dengan penjajahan yang lebih menyakitkan, yang lebih menyengsarakan bangsa Indonesia. Nah, sistem kerja paksanya itu dikenal dengan namanya sistem kerja Romusa. Di sini karena Jepang pada saat itu mengikuti Perang Dunia Kedua, sehingga tenaga bangsa Indonesia itu dikuras habis untuk menyumbangkan atau memberikan bantuan terhadap Jepang yang mengikuti perang pada saat itu. Namun ketika ada peristiwa terbomnya Nagasaki dan Nagasaki, 2 kota di Jepang itu, Jepang juga mengalami banyak kekalahan, sehingga akhirnya menyebabkan Jepang tidak lagi di Indonesia, dan akhirnya Jepang memberikan kesempatan terhadap Indonesia untuk memerdekakan diri pada tahun 1945. Seperti itu. Jadi meski ada satu negara terakhir yang menjajah bangsa Indonesia, yaitu Jepang, dan ini 3,5 tahun yang sangat menyakitkan untuk bangsa kita. Dan di sini banyak sekali hal-hal yang diperjuangkan oleh bangsa kita untuk memerdekakan diri. Nah, nanti sebelum tahun
pada tahun 45 itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang dilalui oleh bangsa Indonesia, dan itu akan dilanjutkan materinya oleh kelompok 1, di mana di sana nanti akan ada yang namanya sidang BPUPKI pertama, kedua, kemudian ada sidang PPKI. Nah, itu adalah bagian dari peristiwa-peristiwa penting yang ada di bangsa Indonesia. Seperti itu. Itu adalah merupakan sejarah dari bangsa Indonesia secara intinya. Nah, itu adalah materi yang sudah saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan dikemukakan oleh teman-teman di sini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.